Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Andini, NIM 1914040008 dari kelas Pendidikan Biologi B, kelompok 1. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum yang mana saya akan mengamati struktur morfologi dan anatomi dari Gallus-Gallus domesticus atau yang biasa kita kenal sebagai ayam kampung. Nah, adapun tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menggambarkan struktur morfologi dan anatomi dari Gallus-Gallus domesticus yang mana merupakan salah satu dari jenis Apes. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada batik, yang kedua ada alat bedah, yang digunakan itu gunting dan pinset, selanjutnya ada sarung tangan, ada Gallus-Gallus domesticus. Selanjutnya kita masuk di klasifikasi ayam kampung. Nah, untuk klasifikasinya dapat kita lihat pada video di atas. Struktur morfologi dari Gallus-Gallus domesticus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian caput atau bagian kepala. Selanjutnya bagian trunkus, yaitu bagian badan. Dan yang ketiga bagian ekstremitas, yaitu bagian seluruh dari anggota badan. Ekstremitas ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ekstremitas superior berupa sayap. Kemudian ada ekstremitas inferior yaitu tungkai kaki. Nah, pada bagian caput atau kepala terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada rostum, yaitu bagian paruh. Nah, rostum ini disusun oleh rahang atas dan rahang bawah. Rahang atas atau maksila dan rahang bawah disebut mandibula. Selanjutnya ada bagian mata. Kemudian ada nares atau bagian lubang hidung. Selanjutnya ada bagian telinga. Ya, ini bagian telinganya. Kemudian antara caput dan trunkus itu terdapat sebuah leher yang bisa kita sebut sebagai serviks. Baik, kita akan beralih ke bagian badan atau trunkus. Nah, pada bagian trunkus ini pastinya memiliki bulu-bulu. Bulu-bulu ini berfungsi diantaranya sebagai pengatur suhu, kemudian agar kulitnya terlindungi dari cuaca yang tidak cocok. Adapun bentuk bulu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada plumae atau bulu-bulu induk. Kemudian yang kedua ada plumulae yang terletak di bagian bawah lapisan plumae. Dan yang ketiga ada filoplumae atau bulu-bulu halus. Ya, pada bagian trunkus ditutupi oleh bulu-bulu. Nah, berdasarkan letak bulu dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama ada remiges, yaitu bulu pada sayap. Nah, kemudian terdapat retriges, yaitu bulu pada ekor. Ya, ini bulu ekornya. Kemudian terdapat tetricus, yaitu bulu yang menutupi badannya. Selanjutnya terdapat teraterum atau bisa kita sebut bulu bahu. Ya, ini bulu bahunya. Kemudian terdapat alula, yaitu bulu kecil yang terdapat pada ekstremitas superior. Jadi ini adalah alulanya. Selanjutnya pada bagian ekstremitas superior yang berupa sayap dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada humerus
atau tulang lengan atas. Ya, ini adalah tulang lengan atasnya. Selanjutnya ada radius atau tulang pengumpil, yaitu adalah tulang pengumpilnya. Kemudian terdapat ulna atau tulang hasta, yaitu adalah tulang hastanya. Selanjutnya ada ossa carpalia atau tulang pergelangan tangan, yaitu adalah tulang pergelangan tangannya. Dan yang terakhir ada GDT yang terdiri dari 3 jari-jari. Selanjutnya pada ekstremitas inferior atau berupa tangkai kaki dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada femur atau tulang paha. Ya, ini adalah tulang pahanya. Selanjutnya ada patella atau tulang lutut. Kemudian terdapat tibia tarsus yang merupakan persatuan antara tulang tibia atau tulang kering dan tulang tarsalia atau tulang pergelangan kaki. Kemudian ada fibula atau tulang betis. Selanjutnya ada tarso metatarso, persatuan antara tarsia dengan metatarsal. Dan yang terakhir ada palangus atau ruas-ruas jari. Selanjutnya kita beralih ke bagian dari bulu-bulu sayap. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian bulu sayap tersebut. Nah, yang pertama ada umbilicus inferior yang terdapat pada bagian pangkal. Lanjut ada calamus, ya. Ini adalah bagian calamusnya. Kemudian lanjutan dari calamus itu ada rachis. Ya, ini adalah rachis. Dan yang terakhir ada satuan dari bulu-bulu yang disebut dengan barbae. Selanjutnya kita beralih ke bagian anatomi dari Gallus-Gallus domesticus. Nah, ini merupakan bagian hati atau liver. Ya, ada sepasang yang berwarna merah tua. Selanjutnya ada jantung. Nah, jantung ini letaknya di bagian bawah hati. Kemudian ada lambung pengunya atau bisa disebut dengan ampela dan terdapat proventriculus. Kemudian kita beralih ke bagian jantung. Nah, ke bagian ginjal. Ginjal ini berwarna merah tua. Selanjutnya terdapat empedu. Ya, bagian tersebut merupakan empedu yang ukurannya kecil. Kemudian kita beralih ke bagian usus. Nah, bagian di tengah itu disebut dengan pankreas. Nah, di luarnya itu disebut dengan usus 12 jari. Nah, bagian yang ditunjuk itu adalah pankreasnya. Selanjutnya, bagian usus itu ada ileum dan ada jejunum dan akan berakhir ke kloaka dan menuju ke anus. Nah, selanjutnya bagian yang ditunjukkan ini merupakan
merupakan paru-paru dari Gallus domesticus.